ikut simpati dan ikut mendorong supaya kami maju dalam proses agar supaya Indonesia lebih makmur dan demokratis. Dalam lawatan ke Dubai bulan November 2021, Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Air Products and Chemicals asal Amerika Serikat. Kerjasama senilai 15 miliar dolar Amerika atau setara 210 triliun rupiah ini dilakukan dalam bidang industri gasifikasi batu bara dan turunannya sebagai bentuk nyata dalam menerjemahkan arah kebijakan Presiden terkait transformasi ekonomi. Mr. President, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor to participate in this very important ceremony. Under the forward-looking leadership of its president, Indonesia is well on its way to become the fourth largest economy in the world by 2030. That is why we, as a leading industrial gas company, a global company, are more than willing to consider to continue investing in multi-billion-dollar projects such as this one in Indonesia. I would like to thank you for giving us the opportunity to be part of this groundbreaking ceremony on this very important project. And we wish the President, the Cabinet, and the people of Indonesia continued well-being and success. Thank you. Investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi. Investasi yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak bisa lagi kita sekarang ini mengekspor bahan-bahan mentah, mengekspor raw material, transformasi ekonomi yang kita inginkan di situ. Negara tuh pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya, kok nggak kita lakukan malah impor. Kita tahu sudah berapa tahun defisit perdagangan kita, current account defisit kita, defisit transaksi berjalan kita selalu mengganggu volatilitas dari rupiah. Sehingga ini perlu kita selesaikan. Karena apa? Selalu current account defisit kita terganggu karena ketergantungan pada komoditas, ketergantungan pada harga komoditas. Yang kedua juga impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas. Ini mengganggu. Kemudian yang ketiga juga adanya impor bahan baku maupun barang modal. Sebetulnya nggak masalah kalau ini dipakai lagi untuk ekspor keluar. Tetapi inilah yang sangat mengganggu volatilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi kita, current account deficit kita. Jika saya ingin fokus ke sini, menyelesaikan persoalan-persoalan ini tanpa mengganggu apa yang sudah dikerjakan di Kementerian Keuangan. Apa yang ingin kita kerjakan? Yang pertama, meningkatkan ekspor dan substitusi impor, produk substitusi impor.
kita tahu sekarang ini yang banyak kita ekspor adalah bahan-bahan mentah, raw material, baik itu timah, nikel, bauksit, batu bara. Padahal ini kalau diolah dalam turunan menjadi barang setengah jadi atau jadi, ini akan meningkatkan nilai tambah yang luar biasa. Sebagai contoh batu bara, kalau diolah menjadi DME, menjadi polipropilin, bisa mengganti impor kita atas LPG, bisa mengganti bahan-bahan baku impor untuk pakaian. Kenapa lama tidak kita lakukan? Ya karena kita senang impor. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Kenapa ini tidak dikerjakan dari dulu? Karena ada yang senang impor minyak. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Nggak akan selesai kalau masalah ini tidak kita selesaikan. Tadi yang saya sampaikan 3 nilai pada saat sulit seperti ini, ya memang inilah waktunya. Kita tunjukkan bahwa kita mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa kita. Meskipun kita tidak sulit, masih 5% kok. Yang kedua, mencari sumber baru yang tadi. Nikel, CPO, batu bara, itu mencari sumber baru. Tempat wisata, tempat destinasi wisata baru, itu. Dan tetap optimis. Jadi kalau di sini hadir para pengusaha, jangan sampai ada yang menyampaikan wait and see. Tidak. Kalau mau investasi, ya investasilah. Karena kita akan memperbaiki iklim investasi itu.